Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, peralihan musim di Indonesia memicu sejumlah bencana. Satu di antaranya adalah banjirop yang terjadi di pesisir Jawa. Namun penyebab pasti dari banjirop saat ini dan wilayah mana saja yang perlu mewaspadai dari potensi banjirop, selengkapnya akan kami paparkan dalam fact check kami kali ini. Yang pertama kita mulai dari peristiwa banjirop yang menerjang pesisir Jawa Tengah hingga menyebabkan sejumlah ruas jalan ini nyaris lumpuh. Nah, tak cuma itu, terdapat pula sejumlah fakta lainnya berkaitan dengan banjirop di Jawa Tengah. Kita lihat fakta pertama adalah ketinggian banjir ini mencapai 2 meter di sejumlah titik dan bahkan di pelabuhan Tanjung Mas saja ini ketinggian banjir antara 60 sampai 1,5 meter. Kemudian ada warga yang terdampak kurang lebih sebanyak 8.000 kepala keluarga dan juga ada tanggul penahan air laut yang dikatakan jebol sehingga menyebabkan banjir rob di sana ini ketinggiannya tidak terbendung yaitu sekitar 2 meter tadi. Lalu yang keempat adalah kemacetan lalin di wilayah Semarang hingga ke Demak. Sebenarnya di mana saja titik dari kejadian banjirop di Jawa Tengah? Berikut ini kami punya peta persebarannya. Di banjirop terjadi di Jawa Tengah adalah titik-titiknya kurang lebih ada di Pemalang, kemudian ada di Tegal, di Pekalongan, di Batang, dan juga ada di kota Semarang. Ini yang bisa dibilang cukup parah. Kemudian ada di Demak, di Pati, dan juga di Rembang. Nah, bukan tak ada peringatan dini, namun rob kali ini dikatakan datang di luar prediksi. Kurang lebih hal itu yang kemarin disampaikan oleh Ganjar Pranowo saat wawancara bersama dengan Metro TV. Lalu bagaimana dengan peringatan dini oleh BMKG yang dirilis sejak 13 Mei lalu terkait dengan potensi rob ini? Kita lihat sebenarnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini pada tanggal 13 sampai 25 Mei 2022. Lokasinya adalah di pesisir utara Jawa. Lalu dikatakan penyebab rob kali ini adalah gelombang tinggi setinggi atau kurang lebih 1,25 sampai 2,5 meter ini terjadi di pesisir Jawa. Kemudian juga ada fase perigi yang dikatakan menjadi penyebab dari faktor rob yang ada di pesisir Jawa. Namun kita lihat juga bagaimana banjirop ini atau pola fluktuasi muka air laut yang dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa terutama oleh bulan dari matahari terhadap massa air laut di bumi ini atau yang juga kita kenal sebagai banjir pasang surut air laut. Sebenarnya penyebabnya apa dan bagaimana? Nah, ternyata ada kejadian yaitu matahari, bumi, dan bulan dalam posisi sejajar atau garis lurus. Dari fenomena ini terjadilah kenaikan muka air laut. Kemudian juga ada badai yang terjadi di laut karena adanya fenomena ini. Kemudian ada dorongan air dan juga angin atau swell yang terjadi di permukaan laut sehingga menyebabkan banjirop di pesisir Jawa. Nah, tak cuma faktor alam, tetapi banjirop juga bisa disebabkan oleh ulah manusia. Kita lihat apa penyebab banjirop oleh ulah manusia. Adalah pemompaan air tanah yang berlebihan. Kemudian ada pengerukan alur pelayaran, yang ketiga adalah reklamasi pantai, dan yang terakhir adalah eksploitasi lahan di pesisir. Kemudian kita lihat apa kemudian dampak yang timbul dari banjirop. Ternyata adalah mengubah fisik lingkungan, dan kemudian yang kedua adalah penurunan kualitas lingkungan, terakhir adalah kerugian ekonomi yang juga harus ditanggung akibat dari banjirop. Nah, selain penyebab banjirop yang tadi sudah kami paparkan, terdapat pula faktor lain yang tak kalah berpengaruh, ialah penurunan muka tanah. Bisa dilihat di sini penurunan muka tanah ini berpotensi meningkatkan masuknya air laut ke daratan. Nah, penurunan muka tanah dapat disebabkan oleh banyak faktor yang kemudian jika terjadi di wilayah pesisir, dampaknya juga akan semakin terlihat karena wilayah pesisir ini punya karakteristik tanah yang lunak. Kemudian ada juga pembangunan pemukiman di wilayah pesisir. Ini akan menyebabkan semakin turunnya air tanah dan juga permukaan tanah. Dan yang ketiga adalah penggunaan air tanah berlebih akan menyebabkan potensi penurunan muka tanah semakin tinggi lagi. Sementara itu laju penurunan muka tanah di sejumlah wilayah Indonesia pun terbilang cukup tinggi. Rata-rata penurunannya 1 sampai 15 cm per tahun, bahkan di 11 kabupaten kota dari total 34 kabupaten kota di pesisir Jawa atau khususnya di Jawa Utara, ini bahkan
memiliki penurunan yang cukup signifikan. Kita lihat di sini, mengalami penurunan muka tanah rata-ratanya yaitu 1-15 cm per tahun. Namun di Tangerang kita lihat dari mulai Provinsi Banten dulu sekitar 2-4 cm per tahun penurunan muka tanahnya. Ada DKI Jakarta 1-20 cm. Kita beralih ke wilayah Jawa Barat, ini sekitar 1-20 cm, kemudian di Semarang bahkan juga 1-20 cm penurunannya. Terakhir di Jawa Timur yaitu penurunan muka tanahnya sekitar 1-5 cm. Nah, sementara itu di 10 kabupaten kota dari 34 provinsi dan juga ada di kabupaten kota yang ada di wilayah pesisir Jawa, ini ternyata juga terancam atau ada potensi banjir yang cukup tinggi yaitu sebesar 5-200 cm per tahunnya. Data ini kami ambil dari Bappenas dan bisa dilihat di sini secara gambaran luasnya di Kota Semarang. Ini potensi banjir yang terjadi akibat penurunan tanah saja bisa mencapai 80 cm per tahunnya. Kemudian untuk di wilayah lainnya seperti di Demak ini tidak kalah tinggi yaitu sekitar 30-200 cm per tahun. Ini yang harus diwaspadai oleh wilayah pesisir Jawa. Nah, tak cuma wilayah pesisir Jawa, ternyata BMKG juga merilis 17 wilayah pesisir yang berpotensi mengalami banjirop. 17 provinsi tersebut diantaranya berikut ini. Kita mulai dari Aceh, ternyata dikatakan oleh BMKG ini berpotensi mengalami adanya banjirop, kemudian di wilayah Sumatera Utara juga, kemudian ada di Kepulauan Riau, kita lihat di Lampung, di Banten, di hampir seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa ini berpotensi mengalami banjirop. Kemudian ada di DKI Jakarta, tentunya di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan juga ada di sejumlah wilayah lainnya seperti di Bali dan juga di NTT, dan juga ada Kalimantan. Pulau Kalimantan ini juga tidak lepas dari potensi rob yang khususnya terjadi di pesisir. Inilah yang harus diwaspadai oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat tentunya, karena pemirsa, menanggulangi bencana banjir rob ini tak cukup dengan membangun tanggul laut semata. Perlu mitigasi dan keterlibatan dari semua lini agar potensi rob di pesisir Indonesia ini mampu ditanggulangi.